Ujua-jua, selamat pagi, salam manbanta krina, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan usaha kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami khususnya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini dalam sapaan teduh ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Dalam ayat 30 sampai dengan 40 sebelum nas renungan kita pagi ini, Tuhan Allah melalui Nabi Yehezkiel menegur bangsa itu. Apakah mereka akan terus menajiskan diri dengan menyembah berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Apakah belum cukup hukuman dan kesengsaraan yang mereka alami ketika mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga mereka sekarang dibuang dari hadapan Tuhan dan hidup berserak di tengah bangsa-bangsa asing? Namun demikian, Allah tetap menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang ingat akan perjanjian yang telah dibuatnya dengan nenek moyang Israel. Tetapi mereka dari umat itu yang terus memberontak dan tidak mau bertobat, tentu akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Bahkan Tuhan membiarkan mereka menyembah berhala-berhalanya. Dan akan tiba waktunya, firman Tuhan, kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tadi dikatakan oleh Tuhan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri dari mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan
kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur umat Israel yang setia menantikan perbuatan tindakan Tuhan untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem dan dapat kembali beribadah kepada Tuhan di atas gunung Sion yang kudus. Pada waktu aku mengeluarkan kamu, kata Tuhan, kamu sama seperti persembahan yang harum. Kedua, dengan tindakan mereka membawa mereka kembali ke tengah-tengah bangsa Israel, dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem, di mana Tuhan mengambil mereka dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Di sana Allah menunjukkan kekudusannya. Artinya tidak ada Allah seperti Allah Israel. Dia adalah Allah yang terus memperhatikan umatnya, dan dengan kekuatan dan kuasanya Dia membawa kembali umat itu dari tengah bangsa-bangsa yang berserak dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Itulah kekudusan Allah Israel. Tidak ada Allah seperti Allah Israel yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan umatnya. Kemudian di dalam ayat 42, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh akan melakukannya, dan Israel akan dikumpulkan kembali ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Jadi jelas bahwa firman ini digenapi karena Allah yang mengatakannya setia terhadap janjinya kepada nenek moyang Israel. Dan kita tahu pada waktu Kores menjadi raja Persia, dengan kekuatan Tuhan Dia memberikan kelegaan kepada orang Israel dan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk kembali ke negerinya, membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota mereka, membangun kembali rumah-rumah mereka. Bapak, Ibu, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, sebagai umat perjanjian baru, kita juga adalah persembahan yang harum di hadapan Allah. Mengapa kita menjadi persembahan yang harum? Karena Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Karena Kristus telah mati di kayu salib supaya kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Oleh karenanya, dengan pengorbanan Kristus, dengan kematian Kristus, sebagai umat perjanjian baru, kita orang-orang percaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Karena memang kedatangan Kristus ke dalam dunia juga sudah dijanjikan oleh Tuhan supaya seluruh bangsa menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, janji Allah kepada Abraham dan kepada nenek moyang Israel berlaku juga bagi kita sebagai umat perjanjian baru. Sebab kita pun adalah Israel baru karena iman kita kepada Kristus. Sama seperti Abraham bapa kita yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Karena itu juga kita akan menerima berkat-berkat Abraham di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami perlindungan Allah. Allah akan setia menuntun kita. Allah akan setia membawa kita ke tempat yang baik, di mana kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Oleh karenanya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita juga dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan ketika kita setia menantikannya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita seturut dengan kehendak-Nya.
Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun, Balikpapan. Berkati serayan-serayan Tuhan yang melayani di Runggun, Balikpapan. Mulai dari pendeta, pertua diaken, bahkan seluruh pengurus, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang ada di Balikpapan, biarlah penyertaan-Mu sepanjang hari ini atas kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami segala berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di pos PI Penajam. Biarlah perlindungan Tuhan atas mereka dan biarlah mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan, menjalani hari-harinya menurut pimpinan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh serayan-serayan Tuhan yang ada di Kelasi Jakarta, Kalimantan, demikian juga seluruh jemaat-Mu, biarlah penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.